Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan calon kepala daerah petahana yang ingin bertarung dalam kancah Pilkada serentak 2020 agar tidak menggunakan anggaran penanggulangan COVID-19 untuk kepentingan politik praktis. Celah penggunaan anggaran penanganan COVID-19 untuk kepentingan politik bisa saja melalui berbagai program bantuan sosial. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, para petahana yang akan maju lagi pada Pilkada 2020 tidak memanfaatkan program penanganan COVID-19 sebagai ajang kampanye. Jika ditemukan ada praktik tersebut, Firly meminta KPU atau Bawaslu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah petahana tersebut. Firly mengaku KPK banyak menerima laporan dari masyarakat tentang situasi aji mumpung para pasangan calon kepala daerah yang menggunakan bansos COVID-19 untuk kepentingan kampanye politik menjelang Pilkada. Anggaran penanggulangan COVID-19 senilai 695,2 triliun rupiah. Anggaran ini bersumber dari APBN dan APBD. Dalam catatan KPK, ada sejumlah kepala daerah yang berstatus incumbent dan akan kembali ke pentas Pilkada 2020 mengajukan alokasi anggaran penanggulangan corona di angka yang tinggi. Padahal menengok wilayah tersebut, angka terinfeksi COVID-19 terbilang rendah. Sebaliknya, KPK juga mencatat sejumlah daerah dengan angka penularan corona yang tinggi. Namun kepala daerahnya mengajukan anggaran penanggulangan pandemi di angka rendah lantaran sudah pada periode kepemimpinan yang kedua. Meskipun Firly tidak menyebut daerah-daerah yang dimaksud, tetapi situasi tersebut menggambarkan adanya upaya penyimpangan anggaran bansos untuk penanggulangan COVID-19 menjelang Pilkada serentak yang tahapannya sudah dimulai. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, ada petahana membonceng dana corona. Itulah topik dialog kita pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengantongi sejumlah laporan. Ada calon petahana memanfaatkan program penanganan COVID-19 sebagai ajang kampanye. Para petahana itu biasanya menggunakan modus memasang foto hingga membuat spanduk dalam bantuan penanganan COVID-19 untuk mendongkrak elektabilitas politiknya. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tama Satya Langkun. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat pagi, Mas Tama. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Baik. Akhirnya kita ketemu tapi tetap harus jaga jarak ini. Mas Tama, ini kan apa namanya sudah dikeluarkan nih statement dari Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Keras ya ini lumayan. Ada statement yang saya baca, dia mengatakan bahwa kalau coba-coba berani bermain-main dengan anggaran penanganan COVID ini, siap-siap nih hukuman mati bisa apa namanya bisa menjerat gitu. Endusannya cukup keras. ICW mengendusnya sama nggak dengan KPK? Sebetulnya kalau kita bicara soal pelanggaran-pelanggarannya, bentuk-bentuknya, memang itu secara konsisten terjadi. Pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk pemilu itu bisa ratusan jumlahnya setiap kali ada pentas misalnya. Di 2014, 2019, 2014 misalnya itu sampai 313 pelanggaran, mungkin 128 yang kena sanksi pidana dan itu jalan prosesnya. Tapi yang ingin saya bilang begini, pelanggarannya ada, penerapan sanksinya juga itu diatur, tapi kadang-kadang penegak hukum ini menjadi sangat lemah begitu ketika menghadapi perkara-perkara yang hubungan sama politik. Entah daerah, entah di level pusat begitu. Jadi yang ingin saya katakan, apa yang Pak Firly sampaikan itu kita harapkan menjadi pegangan ya. Kalau nanti di kemudian ada pelanggaran-pelanggaran dilaporkan oleh masyarakat, harus ada reaksi yang keras seperti pernyataannya. Jadi jangan sampai ini hanya himbauan saja. Kita berharap betul-betul ada action di kemudian hari. Nah, ini sejauh ini evaluasi atau evaluasi yang dilakukan oleh ICW terutama untuk KPK yang sekarang ini ya, ini bagaimana mereka memberantas korupsinya itu seperti apa? Meningkatkah atau cukup stabil atau bagaimana? Kalau dalam bayangan saya begini, yang hubungan antara KPK dengan proses pilkada memang tidak banyak yang bisa kita catat ya, karena kan KPK juga sangat terbatas. Perkara-perkara yang dia tangani, kalau kemudian dia berhubungan sama kerugian negara, dia minimal 1 miliar. Kalau dia melibatkan pejabat, maka pejabatnya itu harus eselon 1 ke atas. Artinya apa? Ketika di daerah kita lihat dulu pelakunya siapa. Kalau hanya pelaku-pelaku di level dinas-dinas misalnya bukan kepala dinasnya, itu kan juga sudah ditangani oleh KPK. Jadi artinya apa? Relatif KPK dalam konteks pilkada atau proses pilkadanya ini hanya melakukan pemantauan, pengawasan. Atau misalnya melakukan pencegahan yang berhubungan sama misalnya dia punya program
politik cerdas berintegritas. Nah, jadi KPK batasannya sampai di situ. Karena apa? Nilainya tadi kan, kalau memang dia korupsi menggunakan anggaran negara, kita cek pelakunya siapa. Kalau bukan kepala daerah, tentu harus dilihat lagi apakah akan ditangani atau diserahkan kepada di level kepolisian atau di kejaksaan misalnya. Tapi yang ingin saya katakan juga bahwa dalam konteks penanganan perkara ini harus menjadi prioritas, karena bicara soal pilkada serentak ini masuk dalam kategori isu yang relatif baru begitu ya. Karena ini situasi-situasi yang agak dilematis. Satu sisi sudah menjadi program akan ada pilkada serentak, di sisi lain kita sedang menghadapi yang namanya pandemi. Nah, ini menurut saya juga harus arif dan bijaksana. Saya berharap prioritas pada penanganan COVID-nya dulu. Ketika stabil, ketika memang siap, baru bicara soal pilkadanya. Ini kan agak kompleks karena di satu sisi pencitraan, di satu sisi penanganan juga. Nah, ini batasan-batasannya apa? Kalau Pak Firly itu sudah bilang kayak ada spanduk atau pemasangan foto. Kalau dari cewek melihat batasannya apa? Sebenarnya kalau kita lihat ya, bentuk-bentuk pelanggaran dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ya, maupun misalnya presiden sekalipun kan sebetulnya hampir mirip polanya. Misalnya yang pertama itu bentuknya money politik ya, pemberian uang secara langsung, orang suka bilang serangan fajar dan lain sebagainya. Ada juga yang pemberian barang. Pemberian barang ini misalnya ada sumbangan-sumbangan untuk kebutuhan barang-barang, entah nanti bicara soal sembako atau lainnya. Ada yang lain misalnya bentuknya seperti pelayanan kesehatan. Misalnya soal bagi-bagi vaksin, kemudian treatment pengobatan gratis dan lain sebagainya. Itu kan bentuk programnya. Ada juga yang lain yang memang jarang tercatat, misalnya pemberian bentuk hiburan. Misalnya buat hiburan di tempat atas nama kepala daerah, kemudian dia tampil di sana, ngomong di sana, akhirnya dia mendapatkan audiens yang begitu besar. Ini juga menurut saya menjadi bentuk-bentuk yang sebetulnya umum terjadi. Nah, dari bentuk-bentuk tadi sebetulnya kan kita bisa buatkan batasan-batasannya. Sepanjang misalnya tidak ada prosedural-prosedural tersebut yang memang diterobos, memang tujuannya untuk kebutuhan masyarakat, tentu itu sangat kita rekomendasikan. Tapi ketika misalnya nggak ada relevansi, contoh tadi ada keterangan yang disampaikan dalam video sebelumnya, misalnya ada daerah yang tempatnya memang dia masuk dalam kategori zona merah begitu, tapi kepala daerahnya tidak mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Itu kan juga bisa dievaluasi. Jadi sebetulnya secara prinsip, karena ini bicara soal proses penganggaran, maka relatif kita harus cek pada proses perencanaannya. Jadi ada DPRD di sana sebetulnya yang harus teliti. Jadi ketika ada pengajuan kan nggak bisa misalnya tiba-tiba anggaran diajukan, tiba-tiba eksekusi anggaran tersebut, kan nggak. Ada tahapannya. Nah, dalam tahapan ini menurut saya untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Firly begitu, maka harus ada proses pengawasan yang sangat ketat pada proses penganggaran. DPRD harus jalankan tugasnya, meskipun kita sadar juga DPRD banyak yang tersangka, kira-kira begitulah gara-gara perkara korupsi. Tapi mau tidak mau kita harus paksa mereka untuk kerja dengan baik. Nah, artinya ketika ada anggaran yang sampai tidak normal, yang disebutkan juga oleh Firly Bahuri bahwa yang terpaparnya tidak banyak, tapi anggarannya kok lebih besar daripada yang terpaparnya lebih banyak. Apa yang salah di sini sebetulnya? DPRD-nya, check and balances-nya kah? Atau apakah? Menurut bayangan saya sudah pasti yang pertama adalah kepala daerahnya itu sendiri. Itu satu, tapi dia memang punya kewenangan untuk mengajukan anggaran. Silahkan mau ajukan anggaran sebesar apapun, tapi ada mekanisme check and balances di DPRD. Jadi menurut saya salah satu pihak yang perlu kita mintai pertanggungjawaban adalah DPRD. Kenapa dia bisa meloloskan anggaran tersebut? Kemudian setelah itu tahapannya ada juga di Kementerian Keuangan. Karena kan Kementerian Keuangan memiliki budget sampai ratusan triliun rencana untuk penanganan COVID. Tentu sebagai pihak kementerian, saya berharap ya Ibu Sri Mulyani dan timnya itu betul-betul juga teliti terkait dengan pengajuan-pengajuan. Kita punya contoh misalnya ada daerah-daerah yang mengajukan dana desa misalnya, itu tapi dana desanya siluman, dianggap nggak jelas tempatnya dan segala macam, Kementerian Keuangan bisa cut. Nah, jadi menurut saya itu juga bisa menjadi salah satu jalan pintas kalau kemudian proses perencanaan di DPRD-nya lumpuh. Atau kita katakanlah ini sama-sama aja lah. 11-12 lah memang. Ya ada mereka sama-sama ada sepakatan misalnya di situ. Mereka sama-sama mau mencalonkan diri misalnya. Jadi mereka butuh anggaran, mereka butuh dalam tanda kutip kampanye gratis kayak tadi bentuknya bagi-bagi foto, sembako dan lain sebagainya. Maka kemudian Kementerian Keuangan bisa lakukan itu. Nah, di luar dari itu tentu yang di luar dari pemerintah
dalam konteks eksekutif ada lembaga-lembaga audit. Misalnya di tingkat bawah ada BPKP atau BPK sebagai subprim audit. Maka kemudian ini juga bisa menjadi salah satu layer lagi selain Kementerian Keuangan, begitu lolos dia mau tidak mau berarti pasca pengajuan, pasca eksekusi itu yang menjadi temuan bagi BPK. Artinya ketika memang DPRD-nya tidak pengawasannya tidak maksimal, bentuk intervensi dari eksekutif juga itu cukup efektif sebetulnya. Menurut saya kalau kemudian Kementerian Keuangan jeli ya, karena begini, satu sisi kita juga dilematis. Ada perintah dari Presiden untuk mempertimbangkan daya serap. Artinya kan ini bicara soal prestasi juga. Pilihannya begini, ketika di daerah tersebut memang perencanaannya nggak matang, nggak bagus, maka dia akan berujung pada eksekusi anggaran. Ada anggaran yang tersisa begitu besarnya. Ini akan menjadi catatan buat pemerintahan. Di sisi lain, pemerintah tentu akan mempush, akan mendorong daerah-daerah atau siapapun yang menjadi pengguna anggaran mengeksekusi anggaran semaksimal mungkin. Jadi dalam tanda kutip boleh dibilang kita lagi disorot ini soal terbatasan anggaran, kita sedang jor-joran silakan pakai anggarannya secepat mungkin, makanya dia buat aturan-aturan yang memudahkan itu. Jadi sisi lain memang ada juga motivasi untuk segera eksekusi anggaran tersebut, segera pakai anggaran tersebut biar masyarakat terselamatkan. Tapi kan problem selanjutnya adalah ketika misalnya daya serapnya nggak terserap, apa yang terjadi? Kalau dalam bayangan saya, kalau memang anggaran tersebut tidak terpakai dan tidak termaksimalkan untuk masyarakat, tidak perlu dipaksakan dipakai. Biarkanlah dia menjadi temuan. Toh akan kembali juga ke negara. Nggak akan kemudian uang itu hilang begitu. Nah itu menurut saya menjadi catatan satu sisi memang dilematis, ada COVID-nya, ada pemilihan kepala daerahnya, ada soal daya serapnya. Nah jadi memang pemerintah melalui hal ini, Kementerian Keuangan juga bisa melakukan fungsi yang maksimal. Mas Tama, ini kalau kita bicara kampanye, ini agak-agak ajaib gitu ya. Banyak sikap-sikap dari para calon kepala daerah ini yang memanfaatkan betul banyak momentum sekecil apapun, apalagi saat ini tengah pandemi. Rasa-rasanya kok nggak mungkin ya tidak betul-betul dimanfaatkan. Anda melihat nggak KPU atau Bawaslu gitu mereka harus membuat suatu aturan atau bagaimana biar bisa menjaga setidaknya tindakan mereka begitu. Sebetulnya tadi ketika misalnya pemerintahnya sudah bekerja tapi belum maksimal pengawasannya, ketika ada lembaga di luar pemerintah seperti BPK juga belum maksimal, maka ada pada penyelenggara pemilu. Ini pun menjadi instrumen yang bisa kita manfaatkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kan jelas. Misalnya, kalau ada kepala daerah yang kemudian dia menggunakan program-program tersebut untuk calon tertentu, artinya tadi ada keinginan taruh foto di sana, namanya dipasang spanduknya di mana-mana begitu kan. Itu sebetulnya sudah bisa dilakukan tindakan oleh KPU. Apa itu? Di dalam ayat 5 pasal 71 tersebut, itu dikatakan KPU bisa memberikan sanksi berupa pembatalan terhadap calon. Nah, jadi ini sebetulnya juga menjadi salah satu masukan begitu dari fungsi-fungsi pengawasan. Artinya KPU harus proaktif, ada Bawaslu juga harus proaktif. Nggak bisa kemudian dia hanya menunggu, oh nanti akan ada momentum, ya sudah kita cek administrasi seperti apa. Itu tidak. Artinya apa? Dia harus buka telinga, buka mata, dengarkan masukan dari masyarakat. Misalnya ketika daerah tersebut, menurut saya ya, ketika Firly sebagai ketua KPK bilang ada laporan dari masyarakat, menurut saya nggak ada salahnya juga kita menghimbau masyarakat laporan KPU. Jadi sanksi hukumnya jalan, sanksi politiknya juga ada. Jadi memang bentuk pengawasan ini harus bekerja 2 kali ekstra gitu ya, terutama di tengah pandemi seperti ini. Nah, bersama kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Morning Talks akan kembali usai jeda.